Perselingkuhan adalah jalan yang menggoda, tapi selalu berujung pada kehancuran. Kisah ini tentang Mirna, seorang pembantu yang berselingkuh dengan majikannya, Dodi. Hubungan terlarang ini tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga menghancurkan kehidupan mereka berdua. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita membahas kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Kali ini, kita akan membahas cerita yang penuh dengan konflik, emosi, dan penyesalan yang mendalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua terhindar dari godaan yang bisa menghancurkan hidup kita. Amin. Mirna sudah bekerja di rumah keluarga Dodi selama hampir 3 tahun. Ia adalah gadis desa yang sederhana datang ke kota dengan harapan bisa membantu keluarganya di kampung. Sejak awal bekerja, ia tidak pernah berpikir akan melakukan sesuatu yang melampaui batas dengan majikannya. Baginya, Dodi dan istrinya, Liana, adalah pasangan harmonis yang memiliki kehidupan sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, Mirna mulai melihat sisi lain dari rumah tangga mereka. Liana adalah wanita yang sukses di dunia bisnis dan sering sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Dodi sendirian di rumah. Sementara itu, Mirna lah yang sehari-hari ada di rumah, memastikan rumah tetap bersih, makanan tersedia, dan segala kebutuhan Dodi terpenuhi. Kedekatan itu dimulai tanpa disengaja. Hanya rutinitas biasa yang lambat, lalu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Sampai suatu malam, ketika Dodi baru pulang kerja dalam keadaan lelah dan tampak stres, ia melempar dasinya ke sofa dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mirna, yang sedang membersihkan meja makan, melirik sekilas. Biasanya, ia tidak berani bertanya lebih jauh soal urusan pribadi majikannya, tapi malam itu, Dodi terlihat begitu berbeda. Ada kepenatan yang begitu dalam di matanya. Dengan ragu, Mirna memberanikan diri bertanya, "Pak, Bapak kelihatan capek. Apa saya bisa bantu sesuatu?" Dodi mengangkat kepalanya, menatap Mirna sejenak sebelum menghela napas panjang. "Mir, bisa pijat sebentar? Punggungku rasanya pegal sekali," ucapnya. Permintaan itu terdengar sederhana, dan Mirna pun mengangguk, tak menyadari bahwa inilah awal dari segalanya. Mirna menyiapkan minyak pijat seadanya, dan mendekati Dodi yang sudah duduk di sofa dengan tubuh sedikit condong ke depan. Dengan jari-jarinya yang lincah, ia mulai menekan otot-otot di bahu Dodi, berusaha meredakan ketegangan yang ia rasakan. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, tapi seiring waktu berjalan, keheningan di antara mereka berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dodi merasakan kehangatan dari tangan Mirna, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari istrinya. Sementara Mirna, tanpa disadari, mulai merasa nyaman melihat Dodi dalam kondisi lebih rileks karena sentuhannya. Dodi menutup matanya, menikmati pijatan itu. "Tanganmu enak, Mir. Aku nggak ingat kapan terakhir kali dipijat begini," katanya, pelan. Mirna hanya tersenyum kecil, tidak berani menjawab. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya Dodi memegang tangan Mirna sejenak, membuat gadis itu terkejut. "Makasih ya, Mir. Kamu baik banget," ujar Dodi, sambil menatap Mirna dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan itu membuat dada Mirna berdebar. Ia segera menarik tangannya dan mundur selangkah. Saya tinggal dulu ya, Pak," katanya terbata-bata sebelum bergegas pergi ke dapur, meninggalkan Dodi yang masih duduk di sofa dengan pikiran yang mulai dipenuhi oleh sosok Mirna. Setelah malam itu, sesuatu di antara mereka berubah. Dodi mulai memperhatikan Mirna lebih sering. Ia lebih banyak berbicara dengannya, bercanda, dan terkadang sengaja menciptakan momen di mana hanya mereka berdua di rumah. Sementara itu, Mirna yang awalnya berusaha menghindar, justru semakin sulit mengabaikan kehadiran Dodi. Setiap kali mereka berbicara,
Ada getaran aneh yang mengalir di hatinya. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, tetapi godaan itu semakin sulit dihindari. Suatu sore, ketika Liana sedang keluar kota, Dodi pulang lebih awal dari biasanya. Mirna yang sedang membersihkan ruang tamu tidak menyadari kedatangannya sampai Dodi berdiri di belakangnya. "Mir, kita minum teh bareng yuk," ajak Dodi tiba-tiba. Mirna terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak. Mereka duduk di teras rumah, menikmati teh sambil mengobrol santai. Percakapan itu awalnya ringan, tetapi perlahan berubah menjadi lebih dalam. Dodi mulai berbicara tentang perasaannya, tentang bagaimana ia merasa kesepian dalam rumah tangganya. "Aku sayang sama Liana, tapi dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri," ucapnya lirih. Mirna hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, dalam keheningan itu, sesuatu terjadi. Dodi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Mirna. Gadis itu tersentak, tetapi tidak langsung menarik diri. Ada sesuatu dalam tatapan Dodi yang membuatnya terdiam. "Mir, kamu pernah merasa dia baik kan?" tanya Dodi pelan. Mirna menelan ludah, tidak bisa menjawab. Dadanya berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa garis batas yang selama ini ia jaga mulai menghilang. Malam itu menjadi awal dari semuanya. Apa yang awalnya hanya percakapan biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dodi tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Dan Mirna pun akhirnya menyerah pada perasaan yang ia coba lawan. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama secara diam-diam, dan tanpa sadar, hubungan mereka berubah menjadi hubungan terlarang. Awalnya, mereka masih berusaha untuk menyembunyikan semuanya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menghindari kenyataan. Setiap kali mereka bersentuhan, api dalam diri mereka semakin membara. Hingga suatu malam, ketika hujan turun deras dan Liana sedang dalam perjalanan bisnis, Dodi tidak lagi bisa menahan dirinya. Ia menarik Mirna ke dalam pelukannya, dan tanpa banyak kata, mereka akhirnya menyerah pada godaan yang telah lama mereka lawan. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Mirna merasa semakin nyaman berada di sisi Dodi. Sementara Dodi merasa bahwa hanya Mirna yang bisa memahami kebutuhannya. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, Mirna mulai merasa mual dan sering muntah di pagi hari. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan. Tetapi ketika ia memeriksakan diri ke dokter, kenyataan pahit pun terungkap, ia hamil. Dodi terkejut saat mendengar kabar itu. Ia panik, tidak tahu harus berbuat apa. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Mir," katanya dengan wajah penuh kecemasan. Mirna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku mengandung anakmu, Pak. Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Dodi merasa dunia mulai runtuh di hadapannya. Hubungan yang awalnya terasa begitu manis, kini berubah menjadi beban yang menghantui mereka berdua. Dan dari sinilah, kehancuran mereka benar-benar dimulai. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Mirna dan Dodi. Mirna mulai merasakan perubahan pada tubuhnya, sementara Dodi semakin gelisah. Ia tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi ketakutan tentang kemungkinan Liana mengetahui semuanya. Mirna pun tak kalah cemas. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan pekerjaannya, takut diusir, dan lebih dari itu, takut harus menghadapi kenyataan tanpa dukungan dari Dodi. Namun, sebaik apapun mereka berusaha menyembunyikan kebenaran, rahasia tetaplah rahasia. Ia akan selalu mencari jalan untuk terbongkar. Liana, yang awalnya tidak menaruh curiga, mulai melihat perubahan dalam rumahnya. Dodi semakin sering melamun, jarang menyentuhnya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan tatapan kosong. Sementara itu, Mirna mulai sering menghindari kontak mata dengannya, seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika Liana tak sengaja menemukan hasil tes kehamilan di kamar mandi. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Positif. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang hamil? Ia bukan. Tak ada perempuan lain di rumah ini selain Mirna. Dadanya terasa sesak.
Dengan napas yang mulai memburu, ia langsung berjalan ke kamar Mirna, mengetuk pintu dengan keras. "Mirna, buka pintunya sekarang!" Suaranya terdengar tegang, nyaris bergetar karena emosi. Mirna yang berada di dalam kamar langsung membeku. Hatinya mencelos. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Liana menatapnya tajam, matanya penuh dengan pertanyaan yang tak perlu lagi dijawab. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengangkat tes pack itu ke depan wajah Mirna dan bertanya dengan suara bergetar. "Ini milikmu, kan?" Mirna tak mampu menjawab. Air matanya langsung mengalir, menandakan bahwa Liana tak perlu mendengar jawaban lagi. Segala perasaan hancur, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu dalam dada Liana. Tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik dan berjalan ke kamar utama tempat Dodi berada. Dengan amarah yang meluap, ia melempar tes pack itu ke hadapan suaminya. "Kamu pikir aku bodoh, Dodi?" Suaranya menggema di ruangan. Dodi, yang tengah duduk di tepi ranjang, terperanjat. Melihat benda kecil itu tergeletak di lantai, wajahnya langsung pucat pasi. Mulutnya membuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu, tak ada alasan atau kebohongan yang bisa menyelamatkannya kali ini. "Kamu tidur dengan pembantu kita?" Suara Liana bergetar, menahan amarah dan kesedihan yang nyaris meledak. "Kamu mengkhianati aku, Dodi. Setelah semua yang aku lakukan untuk kita." Dodi menunduk, tak mampu menatap istrinya. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf. Tetapi bahkan, kata maaf pun terasa tak cukup untuk menebus luka yang telah ia buat. Liana menggeleng, air matanya jatuh. Tapi bukan karena kelemahan. Ini adalah air mata seorang wanita yang telah dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Tanpa berpikir panjang, Liana meraih tasnya. "Aku pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini bersama seorang pengkhianat," katanya dengan suara lirih tapi tegas. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Mirna yang berdiri dengan tubuh bergetar. "Dan aku sudah mempercayaimu, Mirna. Aku memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Dan ini yang kau lakukan." Mirna hanya bisa menangis. Hatinya dipenuhi penyesalan. Tapi apapun yang ia katakan, tak akan bisa menghapus rasa sakit yang telah ia sebabkan. Kepergian Liana membawa dampak yang lebih besar dari yang Dodi bayangkan. Ia mengira mungkin Liana hanya akan pergi sementara, menenangkan diri, lalu kembali. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Liana tidak hanya pergi dari rumah, tapi juga mengajukan gugatan cerai. Berita ini menyebar dengan cepat, menghancurkan citra Dodi di lingkungan sosialnya. Di tempat kerja, Dodi mulai menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Perusahaannya yang selama ini menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme mulai mempertanyakan integritasnya. Klien mulai menjauh, rekan-rekan kerja mulai berbicara di belakangnya. Sebagai seorang pria yang dulu dihormati, kini ia menjadi bahan pembicaraan dan cemoohan. Lebih buruk lagi, Liana adalah wanita yang memiliki banyak koneksi. Ia tidak hanya meninggalkan Dodi, tapi juga memastikan bahwa pria itu tidak akan mudah bangkit lagi. Perlahan, Dodi mulai kehilangan proyek-proyek besar, dan keuangan yang dulu stabil kini mulai runtuh. Sementara itu, Mirna juga merasakan akibat dari perbuatannya. Ia tak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Kehamilannya menjadi beban yang semakin berat. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu bagaimana, harus menjalani hidup tanpa pekerjaan, dan tanpa keluarga yang bisa ia andalkan. Dodi duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa begitu sepi. Tak ada lagi suara Liana, tak ada lagi tawa di dalam rumah ini. Yang ada hanya kehampaan yang menyakitkan. Ia menatap dinding kosong di depannya, menyadari bahwa dalam sekejap ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, Mirna yang kini tinggal di sebuah kos kecil, duduk memeluk perutnya yang semakin membesar. Ia menangis hampir setiap malam, menyesali semua yang telah terjadi. Ia berharap bisa kembali ke masa lalu, berharap ia bisa mengendalikan dirinya, berharap ia bisa berkata tidak sejak awal. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dodi datang menemuinya suatu hari, membawa secarik amplop berisi uang. "Ini,
Untuk biaya anak kita, katanya dengan suara lelah. Mirna menatap amplop itu, lalu menatap Dodi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya. Dodi menggeleng. Aku juga tidak tahu, Mir. Aku kehilangan segalanya. Mereka berdua hanya bisa duduk dalam diam, menyadari bahwa hubungan yang dulu terasa begitu menggoda kini berubah menjadi penjara yang menyesakan. Hari demi hari berlalu. Dodi akhirnya kehilangan pekerjaannya sepenuhnya dan harus menjual rumah mewahnya untuk bertahan hidup. Ia kini tinggal di apartemen kecil, jauh dari kehidupan yang dulu ia banggakan. Liana? Ia telah melanjutkan hidupnya, lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak lagi peduli pada pria yang pernah ia cintai. Mirna akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi hidupnya jauh dari kata mudah. Tanpa dukungan dari keluarga maupun masyarakat, sekitar ia harus berjuang sendiri untuk membesarkan anaknya. Setiap kali ia melihat bayi kecilnya, ia merasa bahagia, tetapi juga sedih. Karena ia tahu, anak ini lahir dari hubungan yang salah. Kisah mereka adalah kisah tentang nafsu yang menghancurkan. Tentang bagaimana godaan sesaat bisa menghapus seluruh kebahagiaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Tidak ada yang menang dalam perselingkuhan. Yang ada hanyalah luka, penyesalan, dan kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini, bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Jangan pernah mengorbankan kebahagiaan sejati demi kenikmatan sesaat.